Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1496. Sungai orang tua Ye Shikai meninggal, dan ia sendirian di usia 18 tahun. Jika waktu itu terpotong saat itu, mungkin ia benar-benar tidak ingin kembali. Tidak ada yang layak dikenang, dan kembali pun akan sia-sia. Titik. Namun, Chen Yuxin sedang hamil, dan anak yang dikandungnya juga darah daging Ye Shikai. Ia tidak punya alasan untuk meninggalkannya. Selain itu, ada teman-teman dan saudara-saudaranya. Jika kau bilang tidak ingin kembali sama sekali, itu bohong. Sejujurnya, Ye Shikai bukanlah orang yang kejam, apalagi ada banyak orang di Yanjing yang ia sayangi. Ketika ia secara misterius dikirim ke dinasti Qin oleh sinar cahaya itu, ia bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan situasinya kepada mereka. Suamiku, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Secerca kesungguhan terpancar di mata He Linghan, dan setelah mengatakan itu, ia memeluk erat lengan Ye Shikai. Terlihat jelas bahwa ia enggan meninggalkan Ye Shikai. Baiklah, Linger, aku akan selalu bersamamu. Ye Shikai memeluknya. Suamiku, jika kau benar-benar ingin kembali, maka aku akan menemanimu. Jangan terlalu banyak berpikir. Ye Shikai mengelus dahinya. Sejujurnya, ia tidak tahu bagaimana caranya kembali sekarang. Mencari tahu juga sulit. Pertama-tama, ia harus menemukan seorang praktisi, dan ia haruslah seorang praktisi yang mahir dalam ilmu sihir, seperti Su Fu. Namun, ia seharusnya telah menyeberang ke Penglai dan tidak ada di sini. Bahkan jika Su Fu ditemukan, ia mungkin tidak akan memberitahu Ye Shikai bagaimana caranya kembali. Terlebih lagi, jika orang-orang tahu bahwa Ye Shikai telah melakukan perjalanan dari era lain, hal itu pasti akan memengaruhinya, atau bahkan membunuhnya. Oleh karena itu, pertanyaan seperti itu tidak boleh ditanyakan begitu saja. Dalam benaknya, satu-satunya orang yang bisa membantunya saat ini adalah Hua Liandi, tapi bagaimana ia harus memulai pertanyaan ini? Kamu tinggal saja di rumah dan jalani hidup yang baik. Jika tidak ada yang bisa dilakukan di barak nanti, aku akan sering kembali menjengukmu. Jangan terlalu lelah di rumah, kata Ye Shikai dengan nada khawatir. Kamu juga harus lebih memperhatikan. Kam militer sedang sibuk. Jangan bekerja terlalu keras. Kudengar dari Suesan bahwa kamu baru-baru ini melatih para tahanan. Kamu tahu banyak. Ye Shikai menjentikkan dahinya dengan lembut dan berkata dengan lembut, baiklah, kamu pasti juga lapar. Aku akan memasak untukmu sendiri. Suamiku. He Linghan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengannya. Biarkan para pelayan yang memasak. Kamu adalah tuan rumah sekarang. Jika kamu memasak, itu akan terlalu tidak pantas untuk statusmu. Atau, aku yang akan memasak. Ye Shikai hampir lupa bahwa ini adalah dinasti Qin, dan konsepnya berbeda dengan zaman modern. Jika di zaman modern, memasak untuk istri adalah hal yang lumrah bagi para suami. Namun, dalam masyarakat feodal, memasak bukanlah tugas seorang majikan. Biarkan para pelayan yang melakukannya. Kam militer. Patua Ye, ini daftar perbekalan pasukan yang dikirim oleh kantor letnan daerah. Saya telah mengirim seorang sersan untuk menerimanya. Ye Shikai mengambil slip bambu yang diserahkan oleh Sang Guanjian dan membukanya untuk memeriksanya dengan saksama. Kenapa isinya jauh lebih sedikit? Saya memimpin pasukan sebanyak 10.000 orang. Bulan lalu, saya mengirim 12.000 dan ransum militer. Kenapa bulan ini hanya 7.000 dan... Padahal perlengkapan militernya hanya 60% dari bulan lalu. Setelah membacanya, Ye Shikai mengerutkan kening dan sedikit marah. Dukungan logistik adalah dasar dari komando pasukan. Tanpa perbekalan yang cukup, bagaimana ia bisa memimpin pasukan? Patua Ye, apa penjelasan dari kantor letnan daerah? Tanya Ye Shikai. Tuan Ma tidak maju, tetapi hakim daerah menjelaskannya. Beliau mengatakan bahwa panen di daerah ini tidak bagus bulan ini, dan pasokan yang dikirimkan kepada kita hanya dapat didasarkan pada standar pasukan Qin biasa. Sialan. Setelah mendengar ini, Ye Shikai melemparkan potongan bambu langsung ke tanah. Ini jelas pernyataan yang asal-asalan. Sekarang, untuk mencegah makanan mengalir ke tangan para pemberontak dan perampok, setiap daerah telah meningkatkan pengumpulan makanan dari setiap desa. Bagaimana mungkin ada kekurangan makanan di daerah ini? Ye Shikai bukan anak berusia 3 tahun dan tidak mudah ditipu. Tuan Ye, menurut pendapatku, daerah ini bersedia menyediakan begitu banyak persediaan sebelumnya agar kita dapat melatih para tahanan ini dengan cermat. Sekarang setelah mereka melihat hasilnya, mereka ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Jika terjadi kecelakaan, kita harus mengatasinya. Sang Guanjian mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Kau benar, mereka tidak ingin kita berkembang. Ye Shikai mengangguk sebagai jawaban. Tuan Ye, pasukan garnisun di Dongjun sekarang kurang dari 50.000, dan 10.000 diantaranya ada di tanganmu. Di antara para jenderal yang tersisa, tidak ada yang memiliki kekuatan militer lebih besar daripada dirimu. Apakah Tuan Ma ingin diam-diam berkomplot melawan kita? Kekhawatiran Sang Guanjian bukannya tanpa dasar.
Sejak zaman dahulu, ada banyak orang yang mencapai kesuksesan besar dan mengejutkan kaisar. Meskipun Ma Yao bukan kaisar pertama, ia juga merupakan letnan kabupaten dan panglima tertinggi tentara. Ia membantu Ye Shikai dengan segenap kekuatannya, dan alasan utamanya adalah untuk mempertahankan jabatan resminya, atau bahkan untuk mendapatkan promosi. Selama Ye Shikai masih di bawah komandonya, Ma Yao bisa mendapatkan setengah dari pujian untuk setiap kemenangan, pujian untuk kepemimpinan yang baik. Namun, jika kekuatan militer Ye Shikai semakin kuat, hal itu pasti akan mengancam posisi Ma Yao secara langsung, hingga suatu hari ia akan menggantikannya. Jangan lupa bahwa Ye Shikai juga pernah difavoritkan oleh Meng Tian. Sebagai jenderal istana dan jenderal militer paling terpercaya yang mulia kaisar pertama, jika Meng Tian berkata sesuatu, bukan tidak mungkin Ye Shikai, yang telah meraih prestasi militer luar biasa, akan dipromosikan menjadi letnan daerah. Belum. Saat ini, para pemberontak dan perampok di daerah masih menjadi ancaman nomor satu bagi jabatan letnan daerah. Jika aku pergi, bagaimana mungkin para jenderal Ma Yao mampu menghadapinya? Ye Shikai melambaikan tangannya. Ma Yao adalah rubah tua. Bagaimana mungkin dia melakukan hal bodoh seperti memotong lengannya sendiri? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ransum militer yang dikirim cukup? Tanya Ye Shikai. Hampir saja. Baiklah, kita akhiri saja bulan ini. Aku akan bicara langsung dengan Ma Yao lain kali. Ye Shikai mengangguk dan berkata, tidak mungkin, dia juga seorang jenderal sekarang, dia tidak bisa membunuh daerah untuk merampok makanan. Lagi, hal bodoh seperti ini tidak akan Ye Shikai lakukan. Pak Tua Ye, aku khawatir kau pun takkan bisa menemui kami. Kalau Ma Yao benar-benar ingin berurusan dengan kami asal-asalan, dia takkan bisa menemui kami sama sekali. Dia hanya akan mencari alasan untuk lolos begitu saja. Petik 2. Baiklah, kau turun dulu, beri aku waktu untuk memikirkannya. Baiklah. Lapor, Komandan Wan Qi ada di luar, ingin bertemu. Tiba-tiba, seorang penjaga masuk dan melapor. Wan Qi Yuan ada di sini, silakan masuk, kata Ye Shikai ringan. Meskipun Wan Qi Yuan adalah anggota suku Serigala, ia dipromosikan oleh Ye Shikai sebagai komandan baru tim kavaleri. Sebagai mantan tim Ye Shikai, Wan Qi Yuan memimpin 2.000 pasukan kavaleri, yang menunjukkan betapa Ye Shikai mempercayainya. Perkenalkan Jenderal Ye. Wan Qi Yuan, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Ye Shikai juga mengenalnya. Manusia serigala ini jarang bicara, tidak suka ikut bersenang-senang, dan memiliki kepribadian yang agak tertutup. Tapi dia datang ke sini hari ini atas inisiatifnya sendiri, jadi pasti ada sesuatu yang penting. Bab 1497. Yang mulia, saya datang ke sini kali ini untuk melaporkan masalah penting kepada Anda. Wan Qi Yuan membungkuk dan berkata, ada apa? Katakan saja langsung, tidak perlu disembunyikan. Ye Shikai berkata dengan ringan. Saya punya banyak teman baik di suku serigala yang berbisnis. Mereka bepergian antara wilayah Qin dan padang rumput. Akhir-akhir ini, mereka membocorkan informasi kepada saya. Informasi apa? Ekspresi Ye Shikai berangsur-angsur menjadi serius. Jika ini melibatkan suku serigala, itu akan menjadi masalah besar. Lagi pula, bagi dinasti Qin, suku serigala adalah pisau tajam yang menggantung di atas kepala mereka. Meskipun Meng Tian memimpin pasukan untuk melawan mereka berkali-kali dan memenangkan setiap pertempuran, paling banter mereka hanya bisa memukul mundur. Suku serigala tidak akan lama lagi akan kembali, dan pasukan Qin hanya bisa mempertahankan perbatasan di sepanjang tembok besar. Dapat dikatakan bahwa inisiatif perang selalu berada di tangan suku serigala. Meskipun dinasti Qin menang lebih banyak daripada kalah, itu hanyalah pertahanan pasif. Setelah kekalahan itu, suku serigala telah bersiap untuk perang. Selain itu, panen di padang rumput tahun ini bagus, dan banyak tentara serta kuda perang telah ditambahkan. Pemimpin suku serigala telah merencanakan untuk mengerahkan pasukan melawan dinasti Qin lagi tahun depan, dan momentumnya sangat sengit. Apa katamu? Ye Shikai sangat terkejut hingga ia berdiri dari tempat duduknya. Kurang dari setengah tahun sejak kekalahan terakhir suku serigala, dan vitalitasnya telah rusak parah. Diperkirakan akan membutuhkan setidaknya 4 atau 5 tahun untuk memulihkan diri, merekrut tentara, mengisi kembali makanan dan rumput, serta memelihara kuda perang. Tanpa diduga, Wan Qi Yuan benar-benar mengatakan berita seperti itu. Apakah kau yakin dengan berita ini? Apakah benar atau salah? Tanya Ye Shikai. Sekarang di wilayah Qin, banyak pedagang serigala mengatakan demikian, dan setelah diselidiki, memang ada pergerakan pasukan skala besar di padang rumput, tampaknya mereka berkumpul di berbagai lokasi dan menunggu perintah, dan makanan serta kuda juga dikelola secara terpusat. Aku khawatir ini tidak mudah ditangani. Ye Shikai perlahan berdiri dari kursinya, tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah-olah pasukan serigala ada di depannya. Kini ia juga berada di posisi tinggi dengan kekuasaan dan kekuatan militer yang mumpuni, sehingga ia tentu memahami banyak situasi. Saat ini,
wilayah Qin sedang tidak damai, pasukan garnison sibuk menekan pemberontak di mana-mana, dan Raja Gunung bermunculan bak jamur di tengah hujan. Meskipun masih ada 300.000 pasukan yang menjaga perbatasan di utara, begitu perang dimulai, tanpa dukungan pasukan dan makanan, jatuhnya garis pertahanan tembok besar hanyalah masalah waktu. Situasi saat ini diwarnai masalah internal dan eksternal. Ini adalah prioritas utama Kekaisaran Qin, dan bukan sesuatu yang dapat diatasi Ye Shikai sendirian. Tuan, masalah ini sangat penting. Saya tidak berani mengumumkannya begitu saja, agar tidak mengguncang moral pasukan. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk meminta instruksi Anda. Wan Qiyuan tampak serius. Saat ini, tidak banyak orang yang tahu bahwa suku serigala siap pindah. Xianyang mungkin tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalau tidak, perintah mobilisasi seharusnya sudah dikeluarkan ke berbagai kantor gubernur kabupaten sejak lama. Kalian kembali dulu. Jangan membocorkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini dan apa yang kalian ketahui. Kalau tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Saya mengerti. Saya harus tutup mulut. Saya pamit dulu. Setelah Wan Qiyuan pergi, Ye Shikai mondar-mandir di dalam tenda. Menurut sejarah, dinasti Qin tidak hancur di tangan suku serigala. Ini adalah berkah tersembunyi, tetapi keberadaan suku serigala secara tidak langsung mendorong pemberontakan di negara ini dan juga mengikat banyak pasukan. Ye Shikai bepergian ke sini, jadi dia tidak bisa menghindari perang yang terjadi di sini. Setidaknya, dia harus bersiap sebelumnya. Sue-san, Tuan, ada apa? Sue-san masuk dari luar tenda dan bertanya. Aku akan segera menulis surat. Kau bawa orang untuk mengantarkannya ke kediaman jenderal di Xianyang dengan kuda ekspres. Surat itu harus diantarkan kepada Jenderal Meng Tian, perintah Ye Shikai. Baik, ingat, kau harus menyerahkannya langsung kepada Jenderal Meng Tian. Jika orang lain menginginkannya, siapapun orangnya, kau tidak boleh memberikannya kepada mereka. Mengerti? Ye Shikai menekankan. Bawahan pasti akan menyelesaikan tugasnya. Sue-san juga mendengar bahwa surat yang dikawalnya sangat rahasia, kalau tidak, Ye Shikai tidak akan menggunakan nada seserius itu. Bagus sekali, kau bawa lebih banyak saudara, dan lebih perhatikan keselamatan di jalan. Seminggu kemudian, Pak Tua Ye, kau benar-benar punya cara. Lihat, kediaman Wei County telah mengisi kembali semua makanan dan senjata yang hilang. Melihat kereta-kereta yang penuh dengan perbekalan datang ke kamp, hati Sang Guanjian yang telah lama terpendam akhirnya luluh. Ye Shikai tampak sangat tenang. Ia berharap jika ia benar-benar ingin meminta surat itu kepada Ma Yao, ia tidak akan pernah menolak. Dia tidak berani merobek wajah ini. Bukan apa-apa. Biarkan para prajurit bubar dan lanjutkan latihan, kata Ye Shikai dengan tenang. Pak Tua Ye, kau terlihat khawatir. Apa kau mengalami kesulitan? Bagaimanapun, Sang Guanjian adalah rekan lamanya. Dia bisa melihat perbedaannya sekilas. Ye Shikai bukanlah orang yang mudah berubah pikiran. Jika dia bereaksi seperti ini, pasti ada sesuatu yang besar telah terjadi. Terakhir kali Wan Qiyuan mengirimkan informasi itu kepadanya, tidak seorang pun di seluruh kamp militer yang mengetahuinya kecuali mereka berdua. Sue-san, yang bertanggung jawab mengantarkan surat itu, tidak mau membuka surat itu secara pribadi, jadi dia juga tidak mengetahuinya. Karena masalah ini sangat penting, dia bahkan menyembunyikannya dari Sang Guanjian. Namun, Sang Guanjian adalah orang kedua di unit ini. Rasanya agak tidak pantas menyembunyikannya darinya. Sang Guan, ada yang ingin kubicarakan denganmu. 1 jam kemudian. Apakah informasi Wan Qiyuan akurat? Seperti yang diduga, Sang Guanjian juga terkejut ketika mendengar berita itu untuk pertama kalinya, dan secara naluriah ia berharap ini adalah informasi palsu. Pak Tua Ye, masalah ini terlalu serius. Jika kita melaporkannya kepada Kaisar tanpa memastikan kebenarannya, itu akan menjadi kejahatan menipu Kaisar. Kita berdua akan kehilangan akal. Petik 2. Itulah sebabnya aku melaporkannya kepada Jenderal Meng Tian terlebih dahulu dan membiarkannya mengambil keputusan. Jika masalah ini benar dan kita mengetahuinya tetapi tidak melaporkannya, kita juga akan dihukum mati. Pak Tua Ye, suku serigala terletak di padang rumput. Mereka kekurangan lahan subur, dan mereka tidak memiliki teknologi pertanian canggih seperti di dataran tengah. Jika mereka ingin melancarkan perang, mereka akan membutuhkan ratusan ribu batu biji-bijian dan rumput. Mustahil bagi mereka untuk melakukannya dalam setahun. Sang Guanjian menganalisis, sedangkan untuk pasukan, mereka baru saja kehilangan 100.000 orang setengah tahun yang lalu. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba memiliki 100.000 pemuda dan kuat? Belakangan ini, Ye Shikai juga sangat terjerat. Produktivitas di zaman kuno jauh lebih rendah daripada sekarang, belum lagi keterbatasan alat-alat yang ada juga sangat membatasi kemampuan mereka untuk bergerak maju dalam pertempuran. Mengumpulkan pasukan sebanyak 100.000 orang sekaligus tidaklah mudah. Ye Shikai sebenarnya tidak mempercayai berita ini, tetapi Wan Qiyuan selalu bertindak dengan teguh.
Jika ia tidak yakin 90%, ia tidak akan memberitahu Ye Shikai. Terlebih lagi, menghadapi garis pertahanan tembok besar yang membentang ribuan mil, suku serigala, yang tidak memiliki keunggulan jumlah, hanya dapat menggunakan pasukan kejutan untuk menerobos dengan cepat, mengejutkan musuh, dan menyerang mereka ketika mereka lengah. Ini juga merupakan cara untuk menang. Bab 1498. Oleh karena itu, saya pribadi berpendapat bahwa berita ini 3 bagian benar dan 7 bagian salah. Meskipun pemimpin serigala itu brutal, dia tidak akan melakukan apapun untuk terlibat dalam perang. Sangguan Jian masih tidak mempercayai berita itu dari lubuk hatinya. Tentu saja, analisisnya didasarkan pada faktor objektif dan faktor subjektifnya. Juga cenderung tidak berperang. Lagi pula, baru setengah tahun sejak perang terakhir dengan suku serigala, dan kekuatan rakyat serta kekuatan militer belum pulih. Terlebih lagi, wilayah itu tidak damai. Begitu perang dimulai, pasukan pasti akan dipindahkan ke utara, dan pada saat itu wilayah timur akan kosong. Sangguan, saya pribadi setuju dengan ide Anda, tetapi karena kita sudah memiliki berita ini, sebaiknya kita laporkan terlebih dahulu dan biarkan Jenderal Meng Tian yang mengambil keputusan. Dengan cara ini, jika suku serigala menyerang, kita memiliki manfaat untuk mengantisipasinya terlebih dahulu, dan bahkan jika suku serigala tidak bergerak, kita tidak akan bersalah. Baiklah, ini adalah keputusan yang saling menguntungkan. Sangguan Jian setuju. Dongjun tidak berbatasan dengan suku serigala. Begitu perang dimulai, kita tidak akan diserang secara tiba-tiba. Jadi, kita tidak perlu terlalu banyak berpikir. Saat ini, tugas terbesar kita adalah menghabisi para pemberontak. Jadi, kalian harus merahasiakan berita ini dan jangan biarkan para prajurit tahu. Jangan khawatir, aku mengerti. Duduklah, seseorang, sajikan teh. Ye Shikai memberi isyarat kepada Sangguan Jian untuk duduk di hadapannya, mengeluarkan sebuah peta, dan penjaga itu menyodorkan teh hangat kepada mereka berdua. Cobalah, Hua Liandi memberiku teh yang enak. Biasanya aku tidak mau meminumnya, kata Ye Shikai ringan. Ye tua, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Aku, Sangguan Jian, tidak ditakdirkan untuk menikmati hidup yang baik, tetapi aku ditakdirkan untuk berperang. Haha, baiklah, karena kau sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ye Shikai mengeluarkan kuas dan mulai menggambar di peta di atas meja. Ye tua, apa ini? Ada lingkaran dan garis di peta ini. Ini garis kontur. Saya sendiri yang memimpin orang untuk mensurveinya, tetapi saya tidak punya cukup tenaga di sini. Setelah tiba di Dongjun, saya butuh 1 atau 2 bulan untuk menggambar peta dengan radius hanya 30 mil. Orang-orang kuno tentu saja tidak memiliki teknologi tempur modern. Dengan peta garis kontur, di mata Ye Shikai, itu bukan sekadar selembar kertas, melainkan model hidup. Tentu saja, ia juga punya model meja pasir, tetapi mustahil baginya untuk membawa benda sebesar itu saat berperang. Maka Ye Shikai memilih sekelompok prajurit yang cakap dan melatih mereka secara pribadi, mengajari mereka cara menggambar peta, dan hasilnya adalah peta yang indah dan detail. Mengapa saya tidak bisa memahaminya? Tidak apa-apa, nanti saya ajari. Ye Shikai menunjuk peta, baru-baru ini aku menerima informasi. 120 mil di sebelah timur Kabupaten Puyang, terdapat pegunungan bernama Gunung Binatang Buas. Dinamakan demikian karena jarang penduduknya dan dipenuhi binatang buas. Sebelumnya, banyak pemberontak muncul di sini. Setiap regu hanya beranggotakan 2 atau 300 orang, dan banyak raja gunung yang menjadi bandit. Kemudian, kudengar mereka berintegrasi menjadi satu kelompok dan mengumpulkan semua orang dan kuda di gunung ini. Jumlah mereka mencapai 5 atau 6 ribu orang, dan mereka menempati wilayah pegunungan seluas 30 mil ini. 5 atau 6 ribu orang. Sebanyak itu, kita belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Sangguan Jian terkejut ketika mendengar ini. 5 atau 6 ribu orang, jika mereka semua turun gunung, akan cukup untuk menghancurkan satu kabupaten sekaligus. Ini pertama kalinya mereka bertemu pasukan pemberontak sebesar ini. Benar sekali. Orang kepercayaan Sue San lah yang mendapat berita itu setelah menyelinap masuk. Mereka sedang membuat senjata di pegunungan, menambah pasukan, dan merampok makanan di desa. Ngomong-ngomong, Ye Shikai pertama kali bertemu Sue San di sarang pemberontak di Longshan. Saat itu, Sue San masih seorang pencuri yang belum terlatih. Kemudian, ia ditaklukkan olehnya dan diubah selangkah demi selangkah hingga menjadi seperti sekarang ini. Kalau begitu, kita harus segera mengirim pasukan dan menghabisi mereka sebelum kekuatan mereka meluas. Itulah yang kuinginkan. Aku sudah memberitahu Tuan Ma tentang rencana terperincinya, dan dia setuju untuk bertanggung jawab atas logistik kita, kata Ye Shikai ringan. Di rumah Ye, Nyonya, sudah beberapa hari berturut-turut. Mengapa Jenderal belum pulang? Dia bahkan belum membalas suratnya. Di kamar tidur, seorang pelayan berdiri di belakang He Linghan, membantunya berpakaian. Mungkin karena kam militer sedang sibuk.
Dia pernah bilang padaku bahwa kau harus lebih sedikit bicara. He Linghan berkata dengan marah. Nyonya, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi para kepala keluarga dari keluarga lain pulang ke rumah mereka setiap hari, dan mereka dikelilingi oleh banyak istri dan selir. Pelayan bernama Lotus itu mengeluh. Itu untuk orang lain. Jenderal militer dinilai dari kemampuan bertarungnya, bukan dari kekayaan keluarganya. He Linghan menepuk dahi pelayan itu dengan lembut dan memarahinya dengan lembut. Nyonya, Anda benar. Jenderal itu adalah jenderal nomor 1 di Dongjun. Bahkan letnan daerah pun memujinya. Baiklah, karena saya memilih untuk menikah dengannya, sebaiknya saya mempersiapkan diri. Nyonya, jenderal sudah kembali. Pada saat ini, seorang pelayan lain bergegas masuk dan berkata kepada He Linghan. Cepat, ayo kita ke pintu. Mendengar berita ini, wajah He Linghan tampak gembira dan ia segera keluar dari ruangan. Linger, aku kembali, teriak Ye Shike sambil berjalan memasuki gerbang. Para penjaga di sekitarnya maju untuk membantunya melepaskan baju zirah dan pedangnya. Ye Shike mengulurkan tangan dan melepas helmnya. Perlengkapan ini saja beratnya puluhan kilogram. Mengenakannya seharian, bahkan tubuh terkuat pun tak sanggup menahannya. Setelah melepas perlengkapan itu, Ye Shike merasa rileks dan lega. Suamiku, kau kembali. Ya, kau sudah sibuk berhari-hari. Kau bekerja keras di rumah. Ye Shike duduk di kursi dan meregangkan badan dengan nyaman. Akhir-akhir ini, ada terlalu banyak barang di kamp militer. Tidak mudah untuk mengurus 10.000 orang. Suamiku, aku sudah meminta para pelayan untuk memasak. Jika kau lapar, makanlah dulu. He Linghan mengusap bahunya dengan penuh perhatian untuk meredakan rasa sakitnya. Linger, aku akan memimpin pasukan keluar kota sebentar lagi. Mungkin butuh waktu. Kau telah dirugikan karena tinggal di rumah. Ye Shike terbatuk 2 kali. Meskipun ia ingin tinggal bersama He Linghan, ia tidak bisa melanggar perintah militer. Silakan saja, tapi pastikan kau aman. He Linghan mengingatkan. Jangan khawatir. Larut malam. Mereka berdua sedang berbaring di tempat tidur. Hari sudah pagi, tetapi mereka tidak bisa tidur. Tiba-tiba, Ye Shike mendengar suara isak tangis samar, dan sumber suara itu adalah istri di sampingnya. Linger, kenapa kamu menangis? Ye Shike bergegas maju dan memeluknya dari belakang. He Linghan memang menangis dan tubuhnya gemetar. Jelas sekali bahwa Ye Shike pasti sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini dan mengabaikannya. Bab 1499. Melihat He Linghan menangis tanpa berkata apa-apa, Ye Shike tidak bertanya lagi. Ia sudah tahu alasannya dan tidak perlu bertanya lagi. Bahkan, seperti kata pembantu He Linghan, He Hua, jika Ye Shike benar-benar malas, ia bisa saja tinggal di rumah setiap hari untuk makan, minum, dan bersenang-senang seperti jenderal-jenderal lain di daerah itu. Soal latihan, ia hanya perlu memberitahu wakil jenderalnya. Namun, Ye Shike tidak melakukannya. Ia kini memimpin 10.000 saudara, dan masing-masing dari mereka memiliki orang tua yang lanjut usia dan anak-anak yang masih kecil, serta berkeluarga. Setiap saudara yang gugur dalam pertempuran berarti ada beberapa anggota keluarga di belakangnya yang akan menangisinya. Jika Ye Shike tidak memanfaatkan kesempatan untuk berlatih, lebih banyak saudara yang akan gugur sia-sia. Kini setelah menjadi jenderal yang memimpin pasukan, ia harus bertanggung jawab atas saudara-saudaranya. Ye Shike memeluk He Linghan dan menepuk bahunya dengan lembut. Linger, maafkan aku karena membuatmu merasa dirugikan. Setelah perang, aku akan segera pulang untuk menemuimu. Tanpa sadar, tubuh He Linghan berhenti gemetar dan isak tangisnya pun berhenti. Sepertinya ia telah melampiaskan semua keluh kesahnya. Ye Shike menunggu hingga ia tertidur sebelum berbalik dan berbaring kembali. Keesokan paginya, He Linghan melayani Ye Shike secara pribadi seperti biasa dan bahkan meminta dapur untuk menyiapkan banyak makanan lezat. Ye Shike tidak pernah bertingkah aneh di depan orang luar. Bahkan jika ia disakiti, ia hanya akan menangis diam-diam di malam hari. Suamiku, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk mengirim pasukan kali ini? He Linghan tiba-tiba bertanya di meja makan. Kalau semuanya lancar, cuma butuh waktu sebulan, jawab Ye Shike setelah berpikir sejenak. Musuh punya 5-6 ribu orang yang ditempatkan di pegunungan terpencil, jadi tidak akan mudah menghadapi mereka. Jenderal, Anda harus kembali secepatnya. Nyonya sangat merindukan Anda karena Anda tidak ada di rumah beberapa hari ini, kata Lotus, yang berdiri di samping, tiba-tiba. He Hua, jangan banyak bicara. Cepat turun. He Linghan tiba-tiba memarahi. He Hua berhenti bicara dan berbalik ke dapur. Suamiku, para pembantu terlalu banyak bicara. Ini salahku karena tidak mengelola mereka dengan baik. Linger, He Hua hanya mengkhawatirkanmu. Aku baik-baik saja. Lagi pula, kalau suasananya terlalu terkendali, aku tidak akan terbiasa. Lebih baik ada sesuatu yang meriah. Ye Shike menggelengkan kepalanya sedikit. Ia tidak ingin bersikap seperti seorang penguasa dalam masyarakat feodal. Lagi pula, He Hua benar.
Akulah yang tidak merawatmu dengan baik dan mengabaikanmu. Bahkan seorang pelayan pun tidak tahan dan membelamu. Ini berarti ini salahku, kata Ye Shike ringan. Baiklah, suamiku, fokus saja pada perang di garis depan, dan serahkan pekerjaan rumah padaku. He Linghan tidak ingin melanjutkan topik ini. Mungkin, ia khawatir jika terus membicarakannya, ia tidak akan bisa menahan air matanya. Jangan khawatir, aku akan kembali segera setelah perang usai. Ye Shike juga berjanji padanya. Jika perang dimenangkan dan Ma Yao masih memiliki misi, ia akan menggunakan alasan, sedang memulihkan diri dari cedera, untuk mengelak dari tanggung jawabnya. Baiklah, aku akan menunggumu di rumah. Kam militer. Apakah pasukan sudah berkumpul? Ye Shike duduk di depan kursinya, menatap belasan perwira, beberapa perwira militer, dan orang kepercayaan di depannya dengan ekspresi serius. Ini juga pertama kalinya ia memimpin puluhan ribu orang untuk bertempur. Ini berbeda dengan pertempuran yang melibatkan puluhan orang. Ketika puluhan ribu orang bertempur bersama, satu kesalahan saja dapat mengakibatkan ratusan atau bahkan ribuan korban, jadi ia tidak boleh gegabah. Jenderal, semua pasukan telah berkumpul, dan kavaleri telah berangkat sebagai garda terdepan. Sangguan Jian memanggil Ye Shike, Jenderal, bukan, Ye Tua, di depan semua jenderal, yang menunjukkan keseriusannya. Kalian semua adalah orang kepercayaanku dan seharusnya mengenalku dengan sangat baik. Aku tidak akan bicara banyak lagi. Kuharap kalian akan mengerahkan segenap kemampuan dan segera meraih kemenangan. Ye Shike tidak memberikan pidato yang bersemangat. Di era senjata dingin, ketika dua pasukan saling berhadapan, yang menentukan adalah siapa yang kejam dan siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, dalam setiap pertempuran besar, sang jenderal harus membangkitkan semangat juang pasukan. Namun situasinya berbeda sekarang. Memasuki pegunungan yang rumit, yang terpenting bukanlah semangat juang. Jika tidak tahu medan, rute, dan penyergapan, apa gunanya bahkan jika sekelompok orang nekat menerobos masuk. Jadi, yang terpenting dalam pertempuran ini adalah strategi. Ya, Jenderal. Ya, Jenderal. Ya, Jenderal. Ye Shike menunggang kuda perang, memimpin pasukan pribadinya untuk duduk di tengah pasukan, dan memimpin seluruh pasukan. Berbeda dengan pasukan sebelumnya yang berjumlah 1 atau 2.000 orang, mustahil baginya untuk memimpin pasukan 10.000 orang sendirian, jadi ia harus memimpin para jenderal. Ia secara khusus mengorganisir pasukan utusan, masing-masing dilengkapi dengan kuda cepat. Setiap perintah militer yang dikeluarkan oleh Ye Shike disampaikan langsung kepada kapten oleh utusan tersebut. Dengan demikian, ia bagaikan otak. Meskipun otak itu sendiri tidak dapat melakukan sesuatu, ia dapat memberikan perintah ke berbagai bagian tubuh. Kita harus mengirim patroli setiap malam saat kita mendirikan kemah. Semakin dekat kita ke Gunung Binatang Buas, semakin berbahaya keadaannya. Aku telah menerima informasi dari kavaleri. Beberapa hari ini, kota kabupaten tempat Gunung Binatang Buas berada telah diblokir sepenuhnya. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Makanan di kota dijatah sesuai jumlah penduduk, dan sumber air juga tersedia, kata Ye Shike di dalam tenda, sambil menunjuk peta. Situasinya sangat serius. Sangguan Jian tak percaya. Perang bahkan belum dimulai, dan sebuah kota kabupaten sudah mundur. Hanya ada 1.000 tentara yang ditempatkan di satu kabupaten. Bagaimana mereka bisa melawan para pemberontak? Ye Shike tidak terkejut. Ia sudah menduga hal ini sejak lama. Jika kabupaten itu jatuh, posisi Ma Yao kemungkinan besar akan jatuh. Mungkin dialah yang mengeluarkan perintah untuk menutup kabupaten itu. Pak Tua Ye, kita akan bisa mencapai kota kabupaten besok, lalu kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk meredakan pengepungan. Pasukan sudah berbaris seharian, haruskah kita masuk ke kota untuk beristirahat besok malam? Tidak perlu. Jika kita berbaris memasuki kota dengan angkuh, itu sama saja dengan memberitahu para pemberontak di pegunungan bahwa kita akan datang. Kita tidak perlu memasuki kota, atau bahkan melewati kota kabupaten. Kita hanya perlu melaporkan perkembangan pasukan kepada hakim kabupaten. Di satu sisi, kita bisa membuka gerbang kota, dan di sisi lain, kita bisa menenangkan rakyat dan mencegah kepanikan massa, perintah Ye Shike. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang juga. Laporkan, ada sekelompok pedagang di luar perkemahan, ingin bertemu dengan jenderal. Tepat saat Ye Shike sedang berkonsentrasi mengamati medan, penjaga itu tiba-tiba masuk ke dalam tenda untuk melapor. Biarkan mereka masuk cepat, kata Ye Shike ringan. Tak lama kemudian, beberapa pria parubaya digiring masuk ke dalam tenda oleh para penjaga. Siapakah kalian semua? Melapor kepada jenderal, kami semua pedagang dari daerah sekitar. Kami hanya kebetulan lewat di jalan dan melihat kam militer jenderal, jadi kami datang ke sini khusus untuk bertanya, kata pria terkemuka itu. Anda dapat berbicara terus terang jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku penasaran apakah sang jenderal memimpin pasukannya ke sini untuk menghabisi pasukan bandit di Gunung Binatang. Bab 1500. Tujuan pasukan kita datang ke sini bersifat rahasia.
Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Yesike berkata ringan, mengamati para pedagang di depannya, dengan tatapan curiga dan rasa ingin tahu. Meskipun kali ini ia membawa 10.000 tentara, keributan tak terelakkan, tetapi mereka baru saja berangkat hari ini. Mengenai tanggal keberangkatan yang spesifik, hanya Yesike dan komandan lainnya yang mengetahuinya. Jadi bagaimana mungkin para pedagang ini datang ke sini secara kebetulan, dan saat itu sudah larut malam. Mereka masuk dan langsung bertanya apakah mereka akan berbaris ke Gunung Binatang. Jenderal, jangan gugup. Kami bukan mata-mata. Kami memang pedagang dari Kabupaten Baima. Mohon penjelasannya. Pedagang terkemuka mendengar nada waspada dalam nada bicara Yesike dan menjelaskan berulang kali. Karena kalian pedagang, mengapa kalian di sini larut malam? Pinggiran Kabupaten Baima adalah Gunung Binatang. Jika para pemberontak di atas keluar dengan kekuatan penuh, Kabupaten Baima akan menanggung beban terberat. Di saat kritis ini, sekelompok orang yang mengaku sebagai pedagang dari Kabupaten Baima ini memang sangat mencurigakan. Jenderal, Anda mungkin tidak tahu bahwa ada banyak pedagang di Kabupaten Baima, yang biasanya bepergian antar berbagai kabupaten. Sekarang para pemberontak di Gunung Binatang Buas sering aktif, terutama dalam beberapa hari terakhir, para pedagang telah dievakuasi dari kabupaten secara berkelompok, dan kami salah satunya. Begitu, silakan duduk. Yesike meminta para prajurit untuk memindahkan kursi dan mempersilakan mereka duduk. Saya ingin tahu bagaimana situasi di kabupaten ini sekarang, tanya Yesike. Beberapa hari yang lalu, para bandit di Gunung Binatang Buas menyebarkan berita di kota bahwa mereka ingin membantai seluruh wilayah, sehingga dalam beberapa hari terakhir, banyak pedagang dan warga sipil telah meninggalkan wilayah itu dengan membawa harta benda mereka. Situasinya serius dan terus memburuk. Mulai hari ini, hakim wilayah telah memblokir gerbang kota, dan orang-orang hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Ia juga merekrut banyak warga sipil untuk menjaga kota. Kita adalah kelompok terakhir yang pergi, jelas pedagang terkemuka itu. Pak Tuaye, apa yang mereka katakan seharusnya benar. Kita memang melihat banyak orang di sepanjang jalan. Mereka semua seharusnya telah melarikan diri dari wilayah Baima. Sepertinya kita sudah sangat terlambat. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Yesike tidak menyangka situasi akan memburuk seperti ini. Tak heran Ma Yao berulang kali mendesak mereka untuk berperang. Yah, untungnya kita ada di sini. Jangan khawatir, semuanya. Kita datang ke sini untuk menaklukkan para pemberontak di Gunung Binatang Buas dan membawa perdamaian bagi rakyat. Yesike membenarkan identitas mereka dan tidak lagi menyembunyikannya. Awalnya, ia ingin menyembunyikan jejak dan menyerbu Gunung Binatang Buas, tetapi sekarang tampaknya setiap gerakan mereka berada di mata orang-orang buangan ini. Dari sudut pandang lain, mereka hanya bisa berhasil dalam perjalanan ini, bukan gagal, jika tidak, mereka tidak hanya akan kehilangan hati tentara, tetapi juga hati rakyat. Sebaliknya, jika mereka menang, mereka tidak hanya dapat meningkatkan moral, tetapi juga menstabilkan hati rakyat dan membalikkan keadaan. Sejujurnya, Jenderal, saya tahu sedikit tentang para bandit ini. Tolong beritahu saya. Pemimpin para bandit ini bernama Yan Yu. Kudengar dia pernah menjadi jenderal kerajaan Wei. Setelah kerajaan Wei hancur, Yan Yu menjadi bandit. Dia awalnya adalah Raja Gunung. Sekarang situasinya tidak damai, jadi dia menganggap dirinya sebagai pemberontak dan ingin menyerang balik kabupaten. Yan Yu ini begitu berani sampai-sampai dia ingin mengandalkan para bandit ini untuk menyerang kabupaten. Bukankah dia terlalu meremehkan kita? Sang Guan Jian memukul meja dan berkata dengan keras. Jenderal, jangan remehkan musuh. Yan Yu ini bukan pemabuk. Kabupaten ini telah berulang kali mengirim pasukan untuk mengepung dan menekannya, tetapi mereka semua kalah dan bahkan tidak memasuki Gunung Binatang. Maksudmu, kami pemabuk? Tanya Mancang dingin. Tidak, Jenderal, kau salah paham. Baiklah. Yesike berteriak memberi isyarat kepada para jenderal untuk mundur, dan meminta para prajurit untuk menyajikan teh kepada beberapa pedagang. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Gunung Binatang? Tanya Yesike. Mengenal diri sendiri dan musuh akan memastikan kemenangan dalam setiap pertempuran. Selagi mereka belum sampai di sana, ia harus belajar sebanyak mungkin tentang Gunung Binatang, terutama medannya. Gunung Binatang jarang penduduknya dan medannya terjal. Hanya pemburu dan penduduk desa yang mengenal medannya yang akan masuk. Kami hanyalah pedagang, menjual beberapa kulit binatang dan tanaman obat, dan belum pernah memasuki gunung. Kalau begitu, lupakan saja. Yesike mengusap pelipisnya pelan. Lagi pula, mereka hanyalah pedagang biasa, dan tentu saja mereka tidak akan berani masuk ke gunung. Dia tidak akan memaksa mereka. Anda baru saja mengatakan bahwa hanya rumah tangga dan penduduk desa yang mengenal medan yang akan memasuki pegunungan. Saat ini, apakah para bandit di gunung ini juga pemburu? Tanya Sang Guan Jian. Yah, seharusnya ada cukup banyak pemburu. Banyak dari bandit ini adalah Raja Gunung yang telah menetap di Gunung Binatang Buas. Bawahan mereka juga mengenal medan dengan cukup baik. Karena itu,
ketika jenderal memimpin pasukan ke gunung, dia tidak boleh menganggapnya enteng. Pedagang itu mengingatkan bahwa waktu, tempat, dan orang-orangnya menguntungkan. Ye Shike tidak punya waktu dan tempat, jadi dia hanya bisa mengandalkan orang-orang. Keesokan harinya, Pak Tua Ye, lihat cuacanya. Tidak baik bagi kita untuk berbaris. Pagi-pagi sekali, hujan mulai turun. Ya, musim hujan akan datang. Wajah Ye Shike muram. Tanpa disadari, musim hujan telah memasuki musim hujan. Ini bukan cuaca yang baik untuk mengirim pasukan, tetapi situasi di Kabupaten Baima benar-benar kritis. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selama setengah bulan berikutnya, hujan akan turun setiap hari. Sepanjang perjalanan, Ye Shike melihat banyak orang berlarian dan melewati pasukan. Wajah setiap orang dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Kota telah diblokade, tetapi masih banyak orang di desa. Mereka tidak memiliki tembok yang kuat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kabupaten telah memindahkan garnisun di desa kembali ke kabupaten, menyusut untuk pertahanan, yang sama saja dengan meninggalkan desa-desa ini. Sangguan, seberapa jauh? Dalam 1 jam lagi, kita akan sampai di kaki gunung. Baiklah, kirim tim untuk mengantarkan surat ini kepada Hakim Kabupaten Baima dan beritahu penduduk kota bahwa aku telah memimpin pasukan ke kaki gunung binatang. Dalam sebulan, aku akan mengambil kepala Yan Yu dan menggantungnya di pasar, agar penduduk tidak perlu khawatir. Ye Shike berkata dengan tegas, dan para jenderal di belakangnya saling berpandangan. Apa, kalian tidak mendengarnya dengan jelas? Ulang Ye Shike. Ye Tua, kita bahkan belum memulai pertempuran, bukankah terlalu dini bagimu untuk mengatakannya? Sangguan Jian tahu bahwa Ye Shike bukanlah orang yang suka pamer, dan tidak akan pernah melebih-lebihkan dirinya sendiri sebelum kemenangan atau kekalahan terlihat jelas, tetapi hari ini dia bersikap tidak seperti biasanya, yang tidak sesuai dengan gayanya. Hati rakyat telah terguncang. Prioritas utama kita saat ini adalah menenangkan hati mereka dan memulihkan ketertiban. Jika semua rakyat melarikan diri, kita akan benar-benar terisolasi dan tak berdaya. Ye Shike berkata dengan tenang, baiklah, ini perintah militer saya, Anda bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Selain itu, biarkan Hakim Kabupaten Baima bertanggung jawab atas logistik pasukan kita. Senjata dan makanan yang dikirim dari Puyang akan disimpan di kabupaten terlebih dahulu. Bersambung.